Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini di video kali ini kami akan membawakan presentasi kami tentang makalah aliran-aliran filsafat. Yang terhormat kepada Pak Robi dan yang saya segani, saudara dan saudari yang dapat menyaksikan video tersebut. Di dunia Islam ini muncul pelestarian warisan Yunani dan Romawi. Namun banyak juga hal yang melakukan kritik terhadapnya. Begitu juga terhadap konsep akal dan logika Aristoteles serta konsep emensi Plotinus, semuanya tetap dijadikan pijakan. Ini membuktikan bahwa ketiga tersebut yang notabene adalah merupakan para pionir, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir para filsuf generasi berikutnya. Tidak terkecuali dengan Immanuel Kant, filsuf kelahiran Jerman itu lahir pada abad ke-18. Menurut Kant, filsafat adalah ilmu yang menjadi pangkal dari semua pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Tampak adanya perbedaan yang menolak antara abad ke-17 dan abad ke-18. Kami akan merumuskan masalah tentang apa itu pengertian aliran-aliran masa pencerahan tentunya atau Aufklärung, dan apa saja aliran-aliran filsafat pencerahan, dan apa itu empirisme dan rasionalisme. Baik, tujuan masalah dalam makalah ini adalah untuk mengetahui aliran masa pencerahan, untuk mengetahui aliran-aliran masa pencerahan, untuk mengetahui empirisme dan rasionalisme. Di sini kami akan membawakan yang pertama, yaitu pengertian aliran-aliran masa pencerahan. Filsafat pada abad ke-18 di Jerman disebut zaman Aufklärung, yang di Inggris dikenal dengan Enlightenment. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Peristiwa ini terjadi pada abad 1695 sampai 1815. Di masa manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini, kemajuan ilmu pengetahuan tentunya. Zaman ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa. Dalam pemikiran filsafatnya. Namun setelah Immanuel Kant mengadakan penyelidikan atau kritik terhadap peran pengetahuan akal, barulah manusia terasa bebas dari otoritas yang datang dari luar masa demi kemajuan peradaban manusia. Pemberian nama ini juga dikarenakan pada zaman itu manusia mencari cahaya baru dalam rasionya. Immanuel Kant mendefinisikan zaman itu dengan mengatakan istilahnya dengan Aufklärung yang kita sebutkan tadi. Yang dimaksudkan bahwa itu manusia keluar dari keadaan tidak balik yang dengannya ia sendiri bermasalah. Apa sebabnya manusia itu sendiri yang bermasalah? Karena manusia itu sendiri menggunakan kemungkinan yang ada padanya, yaitu rasio. Sebagai latar belakangnya, manusia di sini melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang di dalamnya ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah.
yang ini telah mencapai hasil yang menggembirakan. Di sisi lain, jalannya filsafat tersendat diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Isaac Newton 1642 sampai 1727 berpikir dengan induksi, yaitu pemikiran yang berkritik tolak pada gejala-gejala dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang sifatnya umum. Untuk itu dibutuhkan analisis. Dengan demikian, zaman pencerahan merupakan tahap baru dalam proses emansipasi manusia berat yang sudah dimulai sejak Renaissance dan reformasi. Aliran-aliran pada masa pencerahan, yaitu ada aliran kritisme. Aliran ini dimulai pertama di Inggris, kemudian Perancis, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa, terutama di Jerman. Di Jerman, pertentangan antara rasionalisme dan empirisme terus berlanjut. Kemudian timbul masalah, siapa sebenarnya dikatakan sumber pengetahuan? Apakah pengetahuan yang benar itu lewat rasio atau empirik? Kan mencoba menyelesaikan persoalan di atas, persoalan tersebut. Pada awalnya kan mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian berpengaruh oleh empirisme, atau yang bisa bahasa lain disebut dengan Hund. Walaupun demikian, kan tidak begitu mudah menerimanya, karena ia mengetahui bahwa dalam empirisme terkadang skeptisme. Untuk itu, tetap mengakui kebenaran ilmu dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenaran empirisme. Aliran filsafat dikenal dengan kritisme, adalah filsafat yang introdusir oleh Immanuel Kant. Filsafat ini pelajarannya dengan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio dengan sumber pengetahuan manusia. Baru deisme. Deisme adalah suatu aliran yang mengakui adanya yang menciptakan alam semesta ini. Akan tetapi setelah dunia ini diciptakan, Allah menyerahkan kepada nasibnya sendiri. Allah menyerahkan dunia kepada nasibnya sendiri, memasukkan hukum-hukum dunia ke dalamnya, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum-hukum agama yang berlaku. Manusia dapat menunaikan tugasnya dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidup sesuai hukum-hukum akalnya. Maka maksud aliran ini adalah menaklukkan wahyu ilahi beserta dengan Alkitab kepada kritik akal serta menjabarkan agama dari pengetahuan yang ilmiah, yang alamiah juga. Bebas dari segala ajaran gereja yang dipandang sebagai satu-satunya sumber patokan kebenaran adalah akal. Jadi yang menjadi sumber patokan adalah intinya kepada akal. Tokoh-tokoh yang mewakili aliran ini diantaranya adalah John Toland, yaitu pada abad 1670 sampai 1722, yang menulis Christianity Not Matters pada tahun 1696, dan Matt Tyndall pada tahun 1650 sampai 1733. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan hasil kerja makalah kami. Yang selanjutnya itu ada empirisme dan rasionalisme. Empirisme dan rasionalisme adalah dua aliran pemikiran dalam filsafat yang dicirikan oleh pandangan yang berbeda. Dan karenanya,
mereka harus dipahami mengenai perbedaan di antara mereka. Pertama, mari kita mendefinisikan dua pemikiran ini. Yang pertama itu ada empirisme. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Suatu anggapan bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman atau dari indera. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Aliran empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya, yaitu David Hume, Gregoire Berkeley, dan John Locke. Empirisme adalah sudut pandang epistemologis yang menyatakan bahwa pengalaman dan pengamatan harus menjadi sarana untuk mendapatkan pengetahuan. John Locke atau Bapak Empirisme mengatakan bahwa waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong atau tabula rasa. Dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman indrawi. Ia memandang akal sebagai sejenis tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Dan yang kedua itu ada rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu rasio, yang artinya kemampuan kognitif atau akal yang memilah antara yang benar dan salah dari yang ada dalam kenyataan. Di dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, rasionalisme diartikan dengan sebuah pandangan bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan prinsip-prinsip pokok alam atau terhadap sesuatu kebenaran yang menurut logika. Jadi kesimpulannya itu adalah filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah problematika dan dari kehidupan. Dengan demikian, telah banyak filsafat yang bermunculan yang memiliki kesusahan masing-masing sesuai dengan metode yang dijalankan dalam rangka memperoleh kebenaran. Di antara filsafat yang bermunculan adalah rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir dengan kaidah-kaidah logika. Sementara empirisme meyakini pengalaman sumber pengetahuan, baik yang batin maupun yang indrawi. Sedangkan kritisme yang digagas oleh Immanuel Kant beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari apa yang disebut akal murni yang diakui etika dan estetika. Baik, sampai disitulah hasil penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.